Jokowi bakal beraksi, koruptor siap-siap nangis. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, Keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Dan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Antara lain menyangkut soal temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang. Dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena Presiden kita ini menghendaki keterbukaan, ya, informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan saya siap datang hari Rabu jam 2. Dan saya akan didampingi oleh beberapa pejabat eselon 1 dari para anggota komite ketua nasional komite pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketuanya saya, anggotanya ada beberapa menteri dan lembaga. Kita cukup ditemani oleh eselon satunya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerima rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset hasil tindak pidana. Dengan demikian, draft RUU ini akan segera ditekan Jokowi. Sudah di meja Presiden, kan habis lebaran baru 2 hari, kita ngantor. Sudah disampaikan ke Presiden, ujar Mahfud di Jakarta. Dikutip Sabtu, 29 April 2023. Sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait, tinggal Presiden melihat surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak lanjutnya. Mahfud menyebutkan bahwa setelah pemerintah menyelesaikan naskah substantif draft RUU tentang perampasan aset hasil tindak pidana, naskah itu akan segera dikirimkan ke DPR. Saya infokan naskah yang membuat seluruh substansi sudah selesai dan sudah diparaf menteri. Ketua lembaga terkait dalam hal ini Menko Polhukam, Menkumham, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sudah memaraf naskah yang akan dikirim ke DPR, kata Mahfud usai rapat teknis di kantornya Jumat 14 April 2023 lalu. Rapat terkait RUU ini akan dilakukan kembali oleh eselon 1 dari K atau L terkait untuk merapikan masalah redaksional. Ditegaskan hal ini tidak akan mempengaruhi substantif dari naskah yang sudah diparaf pejabat terkait. Namun Mahfud belum dapat memastikan kapan karena dibutuhkan perbaikan naskah secara redaksional hingga menunggu Jokowi kembali ke tanah air. Melalui RUU perampasan aset ini, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Esther Kaban memastikan bahwa aset-aset hasil tindak pidana bisa langsung dirampas saat keputusan hasil tingkat pertama, yaitu keputusan di pengadilan negeri. Setelah itu tak akan diberikan kewenangan untuk digugat.
Prinsipnya dia bisa memotong waktu proses perampasan asetnya. Di draft RUU 2015, kalau nggak salah prosesnya final di tingkat pertama saja, nggak bisa dibanding, nggak bisa dikasasi. Pokoknya nggak ada upaya hukumnya, ujar Lola. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.